Halo semuanya, bertemu lagi di dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah meminta anak-anak untuk membuat tugas mengenai praktek menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Nah, di dalam tugas itu saya tidak hanya meminta mereka untuk bisa membuat karya gambar, tetapi bagaimana mereka juga bisa mengkomunikasikan tentang hasil gambar yang sudah mereka buat. Di dalam mengkomunikasikan itu tentunya kan ada perkenalan, kemudian mereka menunjukkan gambar mereka seperti apa, prosedur yang mereka lakukan atau tahapan di dalam mereka menggambar seperti apa. Lalu setelah itu saya juga meminta mereka menjelaskan apa alasan dari mereka menggambar itu. Jadi apa alasannya mereka membuat karya gambar itu. Nah, kemudian ditutup dengan salam penutup. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas ini dengan baik, mengumpulkan tepat waktu, dan karya kalian sudah saya lihat bagus-bagus karyanya, kreatif-kreatif, dan juga penuh dengan kreativitas-kreativitas yang timbul ya dari kalian membuat karya fauna, kemudian kalian mengutarakan alasannya kenapa kalian menggambar itu. Semuanya kreatif dan semuanya menarik. Nah, meskipun memang kalau melihat itu ada juga beberapa yang tahapannya belum selesai tetapi sudah dikumpulkan. Nah, itu bisa menjadi koreksi untuk ke depan supaya bisa lebih baik lagi. Oke, nah pada saat ini saya memilih ya, ada 4 karya yang saya pilih di sini dari sekian banyak karya yang sudah masuk. Ini bukan berarti karya yang saya pilih ini merupakan karya yang paling bagus dan yang lain nggak bagus, itu bukan. Semuanya bagus, semuanya sudah saya lihat, semuanya kreatif. Tetapi ini saya pilih hanya sifatnya itu hanya menjadi contoh saja mengenai bagaimana tugas ini dibuat. Ya, ini sifatnya hanya contoh saja. Yang pertama adalah hasil karya dari Lingga Erlangga kelas 7G. Ya, seperti apa hasilnya Lingga Erlangga bisa kita lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Erlangga Jati dari kelas 7G nomor absen 22. Saya di sini ingin menunjukkan gambar yang telah saya buat. Jadi ini adalah gambar fauna atau burung. Langkah-langkah saya membuat gambar ini adalah: 1. Mencari ide terlebih dahulu. Kedua, saya menyiapkan alat dan bahan seperti krayon, pensil, spidol, dan lain-lain. Ketiga, saya lalu membuat sketsa burung tersebut. Terakhir, saya melakukan finishing dengan pewarnaan. Alasan saya menggambar burung adalah karena burung ini selalu berkicau saat pagi hari dan selalu menghinggapi di pohon mangga pekarangan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi video yang dibuat oleh Erlangga, bagaimana dia menceritakan dia membuat karyanya yaitu fauna ya, karyanya burung, dan dia menjelaskan bagaimana prosedurnya, alasannya juga dia ungkapkan bahwa di rumahnya ada burung dan dia terinspirasi itu. Nah, itu dari Erlangga, luar biasa. Oke, selanjutnya karya yang kedua. Nah, ini lumayan unik nih karena dia membawakannya dengan cara yang berbeda ya. Ini yang kedua, ini karyanya Emily dari kelas 7E. Oke, kita lihat bagaimana ya karyanya Emily ini ya. Ya, itu tadi untuk Emily. Ya, ini menarik ini. Jadi dia tidak menampilkan dirinya sendiri, tetapi dia mencoba mengkomunikasikan. Dia mencoba mengkomunikasikan apa yang menjadi karyanya itu melalui sebuah narasi, sebuah tulisan ya. Tetapi di situ
semua unsur, mulai dari perkenalan, kemudian prosedur, kemudian alasan, dan juga salam penutup ada di sana. Nah, ini sangat menarik bagaimana dia mengkonsep ini menjadi satu kesatuan untuk mengkomunikasikan hasil karyanya. Luar biasa untuk Emily, terima kasih. Lalu yang ketiga, kita lihat selanjutnya adalah dari Afik ya. Yang ketiga ini dari Afik kelas 8B. Nah, ini ada hal yang menjadi kejutan nih buat saya khususnya nih di dalam videonya Afik. Kayak gimana ya? Coba kita lihat aja yuk, langsung videonya Afik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afik Ahmad Joko Samudro dari kelas 7B dengan nomor urut 1. Objek yang saya gambar adalah fauna yang bernama semut. Langkah-langkah dalam menggambar saya adalah pertama, menyiapkan alat, dan yang kedua, mencari tema, dan yang ketiga, membuat pola, dan yang keempat, finishing. Alasan saya menggambar objek itu karena semut adalah makhluk sosial dan bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, itu tadi adalah video yang dibuat oleh Afik. Tahu kan kenapa saya terkejut juga di akhir videonya dari Afik ini ya. Ternyata ada ajakan untuk melihat dari channel saya. Terima kasih Afik. Tadi Afik merangkai sebuah video, pemaparannya itu juga sudah bagus. Dia menggunakan proses editing juga ya, kalau saya lihat tadi. Jadi tidak hanya terjadi polos begitu aja, dia menggunakan editing, dia menggambar semut, dan dia juga menunjukkan bagaimana step-stepnya yang sudah dia lakukan. Sketsanya seperti apa diperlihatkan, ketika belum diwarnai seperti apa, dan juga ketika sudah diwarnai hasilnya seperti apa juga dilihatkan oleh Afik. Alasannya juga bagus dan juga memotivasi bagaimana semut itu memiliki karakter yang baik yang bisa kita contoh juga di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah yang ketiga ya dari Afik. Sekarang yang keempat nih, yang terakhir untuk saya jadikan contoh adalah punyanya Senina dari kelas 7H. Oke, kita lihat aja punyanya Senina seperti apa ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Senina Yevilodi, siswa kelas 7H, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan gambar yang sudah saya buat. Ini adalah gambar fauna, tepatnya adalah hewan sapi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mencari ide, kemudian menyiapkan alat dan bahan, lalu membuat sketsa dan melakukan finishing dengan pewarnaan. Alasan saya membuat hewan sapi adalah terinspirasi dari daging sapi dan susu sapi yang bisa dikonsumsi manusia. Itu adalah alasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, itu tadi adalah pemaparan dari Senina. Nah, Senina ini juga melewati proses atau tahapan editing video ya. Di awal dia mengedit covernya sedemikian rupa, dan di akhir juga ada cover untuk menutup. Kemudian nilai plus bagi saya terhadap Senina ini adalah dia menyampaikannya dengan tenang. Jadi penyampaiannya tidak tergesa-gesa, dia bagus penyampaiannya, dan itu yang menurut saya menjadi nilai plus dari Senina. Di samping memang hasil karyanya yang kalau saya lihat juga bagus dan juga rapi. Oke, itu jadi 4 contoh ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tugas yang sudah kalian kerjakan.
tetap semangat. Untuk yang lainnya juga bagus-bagus. Saya juga salut dengan hasil karya yang lainnya. Kemudian sampai jumpa di pelajaran selanjutnya, dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan juga ya di dalam masa seperti ini, supaya kita semuanya bisa senantiasa sehat. Oke, saya akhiri sekian dan saya tutup. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.